Adapun momen gebrak meja itu terjadi pada Selasa 29 Agustus lalu. Anies menjelaskan Demokrat ingin nama AHY sebagai bakal cawapres segera dideklarasikan. Sementara Nasdem tak ingin deklarasi segera dilakukan. Di tengah kebuntuan itu, Anies tiba-tiba mendapat telepon dari kantor Nasdem untuk bertemu Surya Paloh. Pertemuan itulah yang akhirnya memutuskan pilihan cawapres jatuh ke Caimin. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Tidak banyak yang memperhatikan ini. Berantakannya koalisi perubahan menyiratkan atau menggambarkan kalau Pak Anies telah gagal menciptakan kondisi di tim Pilpres yang matang, yang benar-benar bisa diandalkan untuk pertarungan di Pilpres Februari nanti. Makanya Pak Surya Paloh ini terpaksa turun tangan sendiri, menangani langsung, bahkan memerintahkan mantan gubernur DKI menerima Cak Imin sebagai cawapres. Itu juga menandakan jika piagam koalisi perubahan hanya formalitas belaka. Pak Anies cuma sekedar pesuruh yang harus siap dengan segala kemauan tuannya. Orang yang mencapreskan saja tidak percaya apa yang dibangunnya bisa diandalkan memenangkan Pilpres. Bagaimana rakyat mau percaya? Digandengnya Cak Imin dengan dadakan, tiba-tiba. Nah, jelas menunjukkan progres mantan gubernur DKI menyiapkan pertarungan Pilpres tidak membuat koalisi perubahan bertambah besar. Sudah dideklarasikan nih, awal Oktober tahun lalu. Hingga mau masuk September, tidak ada satupun partai politik yang turut merapat. Menambah kekuatan koalisi, barangkali itu salah satu alasan mengapa Pak Surya Paloh meminta Cak Imin sebagai cawapres. Juga alasannya membentuk tim 8 yang berisi perwakilan parpol anggota koalisi ditambah 2 orang kepercayaan Pak Anies. Dalihnya sih membantu turut memverifikasi siapa calon pendamping Pak Anies. Nyatanya, apakah ada gunanya tim itu? Bahkan penunjukan Cak Imin cawapres tanpa sepengetahuan tim 8 di akhir Agustus kemarin. Pak Anies baru saja roadshow bersama tim 8 yang dibangga-banggakan itu. Bertemu dengan Pak Surya Paloh, bertemu dengan Pak SBY, juga bertemu dengan Pak Salim Segaf. Sama sekali tidak berpengaruh apapun bagi seorang Surya Paloh. Begitu titahnya Pak Surya tersampaikan, semua yang sudah dijalankan berubah begitu saja. Bisa dibilang, permintaan melupakan Mas AHY juga dijalani Pak Anies. Bukankah ini menandakan jika Pak Anies bukan siapa-siapa? Bukan orang yang layak diandalkan. Jangankan untuk masyarakat Indonesia, diandalkan oleh seorang bernama Surya Paloh pun tidak layak. Perjalanan 11 bulan. Koalisi perubahan layaknya drama-drama yang tersaji di televisi. Kadang gembira, kadang sedih, kadang ada duka, kadang terlihat lara. Itu semua hanya peranan saja. Yang tahu benar alur cerita bakal kemana, ya sang sutradara. Berbagai gagasan Pak Anies yang sudah terlontar nih di berbagai panggung, entah panggung partai politik, entah panggung relawan, entah panggung pendukung, itu sekedar sandiwara, selingan semata buat pantes-pantes lah gitu. Indonesia ini negara besar, butuh pemimpin yang sungguh-sungguh berjuang untuk rakyatnya, bukan bekerja demi tuannya. Presiden Indonesia itu mesti punya modal pemberani. Bila sama ketua partai pendukungnya saja takluk, bagaimana menghadapi negara lain? Konyolnya lagi nih, Pak Sudirman Said kemarin pada media menyampaikan, jika posisi Pak Anies beda dengan capres yang punya jabatan ketua umum partai. Itu makin menunjukkan Pak Anies bukan siapa-siapa. Berarti jalan politik yang ditempuhnya selama ini melandasi apa? Kata-katanya yang selalu membuai.
itu maknanya bagaimana? Apa yang bisa diperjuangkan Pak Anies untuk rakyat? Bila dirinya memerdekakan diri sendiri saja gagal. Jadi berbagai omongan kalau dirinya akan bekerja membuat perubahan untuk persatuan, memperjuangkan keadilan, menurunkan harga-harga, membuat biaya pendidikan terjangkau, meratakan akses kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu apa? Masihkah teman-teman percaya dengan itu semua? Tingkat demokrasi Indonesia sudah sangat maju. Sudah banyak masyarakat Indonesia juga cerdas dalam menentukan pilihan. Dan menyaksikan kawin paksa capres-cawapres koalisi perubahan menjadikan kita prihatin. Bisa diibaratkan zaman makin modern, namun kok masih ada cerita Siti Nurbaya di panggung politik kita. Praktek-praktek demokrasi mestinya juga ditempuh dengan demokratis. Apakah Pak Paloh pesimis dengan Pak Anies? Apakah Pak Paloh bertambah ragu? Apakah Pak Paloh tidak yakin? Kalau semua pertanyaan itu menggayut di pikirannya, kenapa tidak dilepaskan saja? Mengapa tidak memutuskan bergabung kembali mendukung capres yang diajukan oleh PDIP? Apakah Pak Paloh lupa 9 tahun lalu hanya bersama PDIP dan PKB mampu memenangkan Jokowi? Waktu itu loh, arus fitnah hanya betapa luar biasanya. Apakah Pak Paloh trauma jika mendukung capres yang diusung PDIP? Tidak bisa mendapatkan apa-apa. Lantas jargon-jargon restorasi Indonesia itu tempatnya di mana? Pak Paloh lupa dengan apa yang dikatakan zaman dulu. Tidakkah Pak Paloh setidaknya selama 9 tahun ini mestinya bahagia? Memiliki presiden yang begitu peduli dengan rakyatnya, begitu perhatian pada masyarakat, begitu kuat kerja kerasnya, dan mampu mengangkat citra bangsa ke panggung dunia. Barangkali masih ada nih, atau malah banyak keinginan Pak Paloh yang tidak terrealisasi saat presidennya Pak Jokowi. Makanya dia berambisi sangat kuat untuk memenangkan Pilpres tahun depan. Entah susah memprediksi apa sebenarnya yang mau digapainya. Apa sih yang belum dimiliki Pak Paloh? Lagian tidakkah mengingat usia jika inilah saatnya memberi kontribusi besar kepada bangsa ini? Perkawinan paksa capres-cawapres koalisi perubahan menggambarkan ada beban besar, ada ambisi yang kuat, ada motif yang menggelayut yang harus ditunaikan. Episode kawin paksa telah berlalu. Ke depan kita masih akan melihat capres-cawapres koalisi perubahan yang bagaikan orang tak punya daya. Mesti diarah-arahkan kemana melangkah, kemana berbelok, kapan harus naik, dan kapan mesti turun. Panggung sandiwara koalisi perubahan menjadi salah satu tragedi Pilpres kali ini yang sebenarnya memilukan. Ajang demokrasi yang seharusnya jadi cerminan kedaulatan rakyat malah mempertontonkan keputusan yang berlawanan dengan demokrasi itu sendiri. Tolong jangan pupuskan harapan rakyat dengan cara menyodorkan calon-calon presiden boneka, calon-calon pemimpin yang bisa disetir, calon umaro yang bisa disuruh-suruh, calon amirul yang bisa disebutkan. Biarlah muncul seorang calon pemimpin yang hanya patuh pada rakyatnya, patuh pada konstituennya, dan patuh pada aturan negara. Buktinya kita selama 9 tahun ini bisa memiliki presiden yang bekerja siang malam, bekerja tanpa henti, bekerja tak mengenal lelah, bekerja abai pada hari libur. Dan semua itu dilakukan demi kita, rakyat yang dicintai oleh Pak Jokowi. Tegakah Pak Surya Paloh nih mengubur impian rakyat yang rindu akan alternatif pemimpin-pemimpin cerdas, pemimpin-pemimpin berkualitas, pemimpin-pemimpin berjuang yang tidak takut menghadapi tantangan zaman. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.